Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, oke. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi pelaku-pelaku ekonomi. Adapun materi pelajaran hari ini yaitu menyangkut tentang perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu adalah menelah perdagangan antar daerah, antar pulau dengan tepat. Nah, adapun indikator yang ingin dicapai yaitu pertama, menjelaskan pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau pulau. 2. Mendeskripsikan sebab-sebab timbulnya perdagangan. Ketiga, menyebutkan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Keempat, mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan antar daerah, antar pulau. Kelima, menganalisis faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia. Keenam, mendeskripsikan manfaat perdagangan antar daerah, antar pulau. Dan yang terakhir, mengklasifikasi jenis komoditas perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu tentang materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan disebut juga dengan istilah perniagaan, yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, anak-anak, kira-kira apa sebenarnya sebab-sebab timbulnya perdagangan? Ada beberapa sebab timbulnya perdagangan, di antaranya adalah 1. Perbedaan iklim dan tanah yang mengakibatkan perbedaan hasil sumber daya alam, sehingga terjadi tukar-menukar barang untuk mencukupi kebutuhan. Kedua, kekayaan barang tambang yang tidak merata antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang ketiga, persebaran penduduk dan ketersediaan barang konsumsi yang tidak merata sehingga daerah yang padat penduduknya harus mendatangkan barang dari daerah lain. Keempat, kecerdasan kegiatan dan modal untuk menghasilkan suatu barang tidak merata. Yang kelima, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Sekarang kita lihat atau kita bahas tentang tujuan perdagangan antar daerah, antar pulau. Adapun yang menjadi tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau tersebut adalah yang pertama, untuk saling melengkapi kebutuhan antar daerah, antar pulau. Yang kedua, untuk menambah penghasilan dan memperoleh penghasilan atau keuntungan. Yang ketiga, saling memenuhi kebutuhan akan suatu barang yang tidak ada pada suatu daerah. Yang keempat, untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang dagangan yang terdapat pada suatu daerah ke daerah yang lain. Yang terakhir yaitu memperluas jangkauan pasar sehingga jumlah konsumen yang mengkonsumsi suatu barang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Sekarang kita lihat faktor pendorong perdagangan antar daerah, antar pulau, dan faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia.
Adapun faktor pendorong perdagangan antar daerah antar pulau yaitu 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lainnya yang tidak sama. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat harga barang antar daerah. Yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan produktivitas suatu barang. Sedangkan faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia adalah 1. Indonesia letaknya sangat strategis yang merupakan jalur perdagangan yang amat ramah. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana letak tersebut merupakan jalur perdagangan yang amat ramai. Yang kedua, bertiupnya angin musim yang sangat bermanfaat untuk para nelayan dalam menangkap hasil laut. Yang ketiga, besarnya jumlah penduduk sehingga menjadi pasar yang bagus dalam perdagangan. Berikutnya kita bahas tentang manfaat perdagangan antar daerah antar pulau. Banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau. Di antaranya 1. Terpenuhinya segala jenis kebutuhan yang diperlukan suatu daerah atau pulau tertentu. Yang kedua, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas suatu barang. Yang keempat, meningkatkan prestasi, kemakmuran, dan kesejahteraan suatu daerah atau pulau. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keenam, terbangunnya hubungan silaturahmi yang positif. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Adapun yang terakhir yang akan kita bahas pada materi kita pagi hari ini yaitu jenis komoditas perdagangan antar daerah atau antar pulau di Indonesia. Ada beberapa jenis komoditas perdagangan. Yang pertama, komoditas hasil pertanian dan perkebunan, meliputi padi, hasil pertanian hortikultura, gula, tebu, karet, minyak sawit, padi, palawija, kedelai, jagung, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Komoditas hasil sektor peternakan meliputi sapi, kuda, babi, sapi perah, dan unggas. Yang kedua yaitu komoditas hasil hutan, meliputi kayu seperti kayu kamper, meranti, kayu ulin dan eukaliptus, getah, dan rotan. Yang ketiga, komoditas hasil pertambangan dan industri, komoditas perdagangan hasil pertambangan. Ini terbagi dua. Ada yang kita kenal dengan industri hulu, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, seperti industri pemintalan benang, industri pengolahan besi dan baja, dan industri peralatan elektronika. Dan yang kedua yaitu industri hilir, yaitu mengolah bahan setengah jadi menjadi barang yang siap pakai, seperti pengolahan makanan dan minuman, garmen, industri kendaraan bermotor. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai kegiatan perdagangan antar daerah antar pulau. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti tentang penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Kalau ada yang ingin bertanya atau kurang paham tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalian boleh menanyakan langsung kepada Bapak. Atau bisa menanyakan secara langsung lewat WA. Demikian sampaian materi dari Bapak. Sekian, terima kasih.